Tol Jagorawi merupakan jalan tol pertama di Indonesia yang mulai dibangun pada tahun 1973. Jalan tol ini telah memakan banyak korban, pemirsa. Ditinjau dari sisi supranatural bahwa tol ini merupakan tempat mangkalnya berbagai makhluk gaib. Makhluk apa saja yang ada di tol ini? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Tol Jagorawi adalah jalan bebas hambatan yang menghubungkan antara Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Jalan ini dibangun dengan biaya kurang lebih 350 juta per kilometer. Sedangkan panjang tol ini kurang lebih adalah 60 km. Tol Jagorawi ini merupakan tol pertama di Indonesia yang mulai dibangun pada tahun 1973 dan diresmikan itu pada tahun 1978 oleh beliau Bapak Presiden Soeharto. Ditinjau dari sisi supranatural bahwa jalan tol ini banyak bersemayam kekuatan-kekuatan gaib. Artinya di kawasan ini banyak berdiam makhluk-makhluk gaib dari dimensi lain yang jumlahnya bisa ratusan mungkin ribuan. Sebagian besar makhluk gaib tersebut sudah ada dan mendiami wilayah ini sejak sebelum jalan tol dibangun. Nuansa mistik tol Jagorawi kian mencekam itu apabila malam telah tiba, pemirsa. Banyak makhluk-makhluk gaib yang berkeliaran di jalan tol ini. Misteri yang telah terjadi di tol ini adalah ketika kisaran tahun 1995 bus Kramat Jati jurusan Jakarta-Bandung itu mengalami kecelakaan yang menewaskan kurang lebih 23 penumpang. Kemudian di tahun 2013 kecelakaan mengakibatkan 2 orang tewas. Selain itu di tahun yang sama yaitu ada kecelakaan beruntun sebanyak 18 kendaraan. Kemudian di tahun yang sama pula 6 orang tewas tertabrak sedan yang dikendarai oleh salah seorang anak artis musisi papan atas di Indonesia. Menurut pandangan mistik atau pandangan supranatural, interaksi gaib ada di kisaran kilometer 8 tol Jagorawi. Di area ini terdapat beberapa sosok yang lebih dominan dan sering mengganggu. Nah, untuk sosok-sosoknya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah genderuwo. Tubuh makhluk ini dipenuhi bulu mirip gorila ataupun orangutan. Tubuhnya tinggi, kira-kira setinggi pohon palem yang ada di sekitar lokasi. Makhluk gaib ini gemar menyeberang jalan dan bersembunyi di balik pohon palem, pemirsa. Makhluk ini menebar hawa panas dan aura negatif. Makhluk ini gemar menyerupai seseorang penyeberang jalan dan sering menutup pandangan pengguna jalan sehingga bisa menyebabkan kecelakaan. Yang kedua adalah siluman. Siluman itu adalah bangsa halus yang sosoknya itu menyerupai binatang. Sosok ini terlihat seperti kerbau yang besar, kemudian sapi yang besar tidak seperti sewajarnya ya, dan sosok ayam jantan maupun betina sebesar mobil. Makhluk ini bertempat di sekitaran kilometer 8 tol Jagorawi di sebelah kiri dari arah Jakarta Bogor. Kemudian yang ketiga adalah hantu mobil. Hantu ini berwujud mobil dengan tanpa pengendara. Hantu mobil ini hanya muncul di malam hari saja, pemirsa. Biasanya korban akan dikuntit hingga jarak dekat. Kemudian secara cepat itu akan mendahului dan memepet hingga mobil korbannya itu kehilangan keseimbangan dan mengalami kecelakaan yang fatal. Hantu ini dulu itu sudah pernah beberapa kali dilaporkan oleh orang-orang yang melihatnya ke jasa marga setempat.
Itulah beberapa makhluk gaib yang dipercaya menempati tol Jagorawi kilometer 8 ya. Anda boleh percaya, boleh tidak, semua tergantung keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Namun begitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah mengajarkan amalan-amalan khusus ketika kita sedang bepergian. Hal tersebut tujuannya agar kita semua dijaga oleh Allah agar selamat sampai tujuan dan kembali pulang ke rumah, pemirsa. Untuk itu kami menghimbau sebelum Anda bepergian, apalagi bepergian yang sangat jauh ya, alangkah baiknya berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Kalau orang Islam atau umat muslim itu biasanya sebelum pergi membaca ayat kursi, terus membaca doa bepergian yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, atau mungkin bisa menambah doa-doa yang lainnya. Ada para ulama yang memfatwakan yaitu sebelum bepergian itu silahkan disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Kemudian setelah pulang dari bepergian juga sholat 2 rakaat. Terus untuk agama yang lain silahkan sesuai kepercayaan dan ajaran masing-masing, disesuaikan saja. Ingat, kita hidup di dunia ini tidak sendiri, pemirsa. Banyak makhluk-makhluk dari dimensi lain yang berdampingan dengan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.